Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dalam tutorial untuk melakukan analisis arcs dan guards. Jadi menggunakan aplikasi Evius ya. Jadi teman-teman kiranya sudah mengetahui konsep tentang arcs ya, atau yang singkatan dari autoregressive conditional heteroscedasticity ya. Jadi model autoregresif dengan treatment berupa conditional heteroscedastis. Jadi ada upaya untuk mengatasi terjadinya masalah heteroscedastisitas ya. Kemudian juga analisis guards ya. Jadi perbedaannya dengan arch, guards ini ada tambahan huruf G artinya generalized ya. Nah, jadi seperti itu. Pada intinya arch dan guards ini adalah kelanjutan model ARIMA ya. Model ARIMA apabila ada masalah heteroskedastis ya. Jadi saya tuliskan supaya paham rekan-rekan. Jadi ARIMA apabila ada arch effect ya atau heteroskedastis ya, maka kita bisa melakukan solusi ya. Kita bisa punya solusinya adalah menggunakan model arch dan guard serta varian-variannya. Nah, ini maka jadi saya ulangi lagi, apabila ARIMA ada arch effect atau heteroscedastis, maka kita bisa punya opsi arch atau guards atau varian-variannya ya, seperti misalkan TARS atau T-guards ya. Nah, kemudian E-guards serta parts dan lain-lain, banyak sekali ya. Untuk memahami apa ini silahkan rekan-rekan untuk mempelajari buku ekonometrik ya, atau bisa belajar di website kami tentang analisis ARIMA dan juga arch serta guards ini. Saya kira untuk tahap pengenalan cukup di sini ya. Jadi kita kembali lagi ke tutorial ya, tutorial bagaimana kita bisa melakukan analisis tersebut menggunakan aplikasi Evius yang kita punya ya. Langsung saja rekan-rekan disiapkan aplikasi Eviusnya. Kita dalam hal ini menggunakan Evius versi 13. Teman-teman bisa menggunakan versi yang lain, mungkin yang terbaru ada versi 14 ya. Kemudian data yang akan kita gunakan adalah data kuartal dari kuartal 1 tahun 1960 sampai tahun 1990 kuartal 4. Jadi ada data lebih dari 120 ya, jadi 124 observasi yang kita gunakan. Kita beri nama saja variabel tersebut adalah X1 ya. Jadi kita beri nama variabel tersebut X1. Ini merupakan data time series kuartal yang akan kita analisis menggunakan analisis arch. Jadi konsepnya ya, kita kembali lagi, kita harus melakukan analisis ARIMA terlebih dahulu. Untuk melakukan ini bagaimana caranya ada di tutorial kami sebelumnya ya, menggunakan aplikasi Evius. Nah, setelah rekan-rekan selesai melakukan analisis ARIMA, maka otomatis harus dicek nanti ada arch effect atau tidak ya. Jika ada arch effect, maka bisa kita lakukan pemodelan arch dan guards. Baiklah, coba kita analisis ARIMA ya. Terlebih dahulu silakan setelah data disiapkan kita import data, kemudian kita pilih data yang akan kita impor dari Excel tersebut ya. Misalkan kita tempatkan di sini, kemudian kita open ya, kita buka, kemudian kita deklarasikan bahwa data ini adalah data runtut waktu atau time series, di mana periode sebagai identifier seriesnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kita buka variabel X1-nya ini seperti biasa. Untuk analisis ARIMA kita cepat saja ya, karena saya yakin teman-teman sudah paham
ARIMA itu seperti apa. Jadi kita cepat saja untuk analisis ARIMA-nya. Kita uji stasionaritas dulu pada data level, kemudian hasilnya ternyata di atas 0,05 berarti terima H0, sehingga lanjut ke uji stasionaritas pada first difference. Dan hasilnya, nah ini p-value atau probabilitasnya kurang dari 0,05, berarti sudah stasioner pada first difference. Jadi selanjutnya analisis ARIMA akan menggunakan data first difference tersebut. Kita selanjutnya akan melakukan analisis korelogram ya, untuk mengetahui bagaimana model bagaimana model korelogramnya. Ini yang kita gunakan adalah data first difference karena tadi stasioner pada first difference ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk autocorrelation atau ACF-nya ini dying down ya. Jadi menurun dan agak lama, butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai setelah lag ke-7 dia baru turun ya. Jadi menurun sampai setelah lag ke-7 baru turun. Kemudian untuk PACF-nya ini cut off ya setelah lag ketiga. Nah, ini kemungkinan ada efek ARMA ya. Ada efek ARMA dengan model seperti ini. Untuk ACF-nya ini kemungkinan untuk MA-nya ada di kisaran lag 1 ya sampai lag 7. Kemudian untuk AR-nya atau autoregresifnya berdasarkan PACF ini antara 1 sampai 3. Jadi beberapa kombinasi ARIMA yang mungkin terjadi ya, yang dengan nilai AIC terendah nanti antara berkisar dari AR3 sampai MA7. Supaya cepat kita batasi saja untuk AR-nya kita batasi 3 dan ACF-nya kita batasi 3 supaya tidak lama ya. Coba kita lakukan analisis untuk ARIMA yang pertama ya. ARIMA yang pertama 001 dulu ya, atau 110 dulu. Ini D-nya menggunakan first difference ya, karena stasioner pada first difference untuk data X1 ini. Jadi kita gunakan data first difference dari X1. Jadi kodenya di Diffuse seperti biasa, D dalam kurung X1, kemudian ada konstanta ya yang kita masukkan, kemudian atau intercept ya, kemudian autoregresif 1 dulu ya. Jadi AR1. Nah, berarti ini 110 ya. 110 ARIMA-nya. Maaf. Jadi ARIMA-nya ini 110. Nah, ini nilai AIJ-nya 2,3 ya. Ini semua variabelnya signifikan. Kita coba untuk 111 ya. 111 hasilnya. Nah, ini juga signifikan semua. AIJ-nya 2,26, lebih rendah ya daripada yang tadi. Kemudian misalkan 112. Nah, ini ada yang tidak signifikan ya, dan ini masih lebih rendah yang tadi. Kemudian apabila kita menggunakan AR-nya ada 2 ya, AR1 dan AR2, bisa ditulis seperti ini. AR1 itu 2, atau juga bisa menggunakan cara ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang tidak signifikan ya, AR2-nya ya. Kemudian AIJ-nya juga 2,27, masih lebih rendah tadi ya, ada yang 2,26. Coba kalau AR-nya ini 3 misalkan, MA-nya misalkan 2 ya. Kita cek. Nah, ini ada AR1 yang tidak signifikan, AIJ-nya juga masih lebih tinggi 2,27. Coba model yang lain. Ini 33. Nah, ini banyak yang tidak signifikan. AIJ-nya juga cuma lebih rendah ya daripada yang tadi. Kemudian coba kita gunakan
MA1, AR-nya 1. Nah, ini 2,265 dan semuanya signifikan. Nah, untuk lebih cepat ya, seperti apa ARIMA, rekan-rekan bisa mempelajari di tutorial, video-video tutorial sebelumnya tentang ARIMA. Ini supaya cepat kita langsung anggap sajalah ini AR1 dan MA1 ini merupakan model ARIMA yang terpilih dengan nilai AIC terendah, kemudian semua variabelnya signifikan ya. Kita akan cek heteroskedastisitasnya, arcs effect-nya, yaitu pada equation ini kita klik view, kemudian residual diagnostic ya. Kita klik heteroskedasticity test dan kita pilih arcs ya, number of lag-nya biarkan 1, kemudian klik OK. Nah, ini nilai chi-square-nya ya 4,814 dengan p-value 0,0282. Ini kurang dari 0,05, berarti terdapat masalah heteroskedastis atau efek arcs. Oleh karena itu kita bisa lanjut ke analisis arcs atau GARCH untuk mengatasi permasalahan ini. Bagaimana caranya? Masih tetap pada jendela yang sama, diklik saja ya, proc ya, kemudian specify estimate, modelnya tetap seperti ini. Jadi menggunakan data first difference, kemudian ada intercept, selanjutnya kita menambahkan autoregressive 1 dan MA1 sesuai hasil ARIMA tadi. Hanya saja di metodenya ini kita pilih arcs ya. Kita pilih arcs autoregressive conditional heteroskedasticity. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk model arcs ya, Ini model arcs ya. Bagaimana untuk melakukan arcs? Jadi ini ya, untuk modelnya kita pilih GARCH atau TARCH, kemudian arcs-nya ini kita beri 1 ya. Kalau kita hanya menggunakan first order, kalau second order kita juga bisa menggunakan 2 ya. Misalkan kita gunakan 1 atau first order, kemudian untuk GARCH-nya ini kita 0. Nah, ini berarti model TARCH ya, model TARCH. Threshold 0, kemudian klik OK. Nah, ini hasil dari analisis model arcs ya. Kita lihat nilai AIC-nya 2,248, lebih rendah ya daripada ARIMA tadi, di mana 2,26. Nah, kita bandingkan apabila kita melakukan analisis GARCH ya. GARCH itu dengan kita beri nilai pada ini kolom GARCH, ini kita beri nilai, arcs juga kita beri nilai, maka ini disebut analisis GARCH ya. Untuk thresholdnya 0, kita klik OK. Nah, ini ternyata ada yang tidak signifikan ya, MA nya 1, kemudian variance equation-nya ini ada yang semua atau tidak signifikan ya, meskipun AIC nya rendah. Jadi kita tidak pilih ini ya karena masalah tadi. Kemudian kita coba analisis T-GARCH ya, T-GARCH ya. Jadi ini ya, T-GARCH itu artinya arc-nya 1, GARCH 1, threshold order diberi nilai 1. Nah, ini T-GARCH. Bagaimana hasilnya? Nah, ini untuk variabelnya semua signifikan, koefisiennya varian equation signifikan semua. AIC-nya rendah ya, sangat rendah, 1,64 dibandingkan yang tadi yang 2, lebih. Kemudian coba kita bandingkan dengan TARCH ya. TARCH ini berarti GARCH-nya 0, arc 1, threshold ordernya 1. Ini berarti dia analisis ini TARCH ya. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Variabelnya signifikan semua, hanya saja untuk varian equation-nya tidak signifikan ya, tidak signifikan, dan AIC-nya juga agak tinggi, jadi masih lebih rendah yang T-GARCH tadi sekitar 1,6, dan semua koefisien signifikan. Coba kita bandingkan dengan model E-GARCH ya. Kalau E-GARCH kita pilih di model ini E-GARCH ya, kemudian GARCH-nya kita beri nilai 1, arcs juga 1, dan diklik OK. Nah, ini semuanya signifikan, variabel maupun varian equation-nya,
dan AEC-nya lebih rendah lagi. Kalau tadi 1,6, ini ternyata 1,5 ya, lebih rendah. Berarti sementara ini kita memilih eGuards. Coba kita bandingkan lagi dengan parts ya. Nah, ini ARCH 1, GUARDS 1, kemudian klik OK ya. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, ini ternyata varian equation ada yang tidak signifikan, AEC-nya juga lebih tinggi. Berarti kita tidak pilih ini, sementara yang terbaik tadi adalah eGuards ya. Dan ada beberapa varian lainnya di sini yang bisa dipilih oleh rekan-rekan ya. Kemudian ada lagi eGuards ya. eGuards ini berarti ARCH 1, GUARDS 1, modelnya guard atau touch, dan ada restriction ya. Ada restriction eGuards. Ini kita klik OK. Nah, ini semuanya signifikan, cuman AEC-nya lebih tinggi ya, 1,8. Berarti sejauh ini yang terbaik model yang kita pilih adalah model T-Guards ya. Jadi Threshold 1, ARCH 1, GUARDS 1. Modelnya adalah GUARDS Touch. Nah, inilah model yang terpilih, di mana semua koefisien ini nilainya signifikan. Kemudian varian equation ini signifikan, dan AIC-nya paling rendah yaitu 1,64. Oh maaf, ini T-Guard ya. Sepertinya tadi yang paling signifikan itu ya AIC yang paling rendah, dan semua signifikan adalah eGuards ya. Ya ini ya, eGuards ini AIC-nya 1,5 ya, ini paling rendah. Semua variabel signifikan, koefisien varian equation juga signifikan. Jadi model eGuards ini adalah model yang terpilih ya. Ini model kita yang terpilih dalam tutorial ini adalah eGuards ya. Kemudian kita cek apakah dengan model eGuards ini sudah tidak terdapat efek ARCH lagi atau tidak. Maka selanjutnya setelah analisis eGuards tersebut, kita residual diagnostik ya, residual diagnostik kita cek ARCH LM testnya. Bagaimana hasilnya? Kita pilih ARCH, kemudian klik OK. Nah, ini ternyata p-value-nya sudah di atas 0,05 atau terima H0. Berarti dengan model ARCH ya, varian eGuards tadi dapat mengatasi permasalahan heteroskedastis. Kita bisa cek lainnya ya. Untuk normalitasnya ternyata p-value Jarque-Bera pada residual adalah 0,69. Ini terima H0, berarti sudah memenuhi distribusi normal. Kemudian kita bisa cek juga Siegen bias testnya ya. Ini ya, ini berarti tidak terdapat outlier ya, atau left right effect ya, left right efek karena p-value-nya semuanya di atas 0,05. Selanjutnya kita bisa cek korelogram Q statistiknya ya. Nah, ini sebagian besar sudah di atas 0,05 ya, diawali dengan di atas 0,05, berarti kemungkinan besar ini sudah tidak terjadi efek auto korelasi. Teman-teman juga bisa cek bagaimana standar residualnya. Ini sudah tidak melebihi absolut 3 ya. Jadi semua ini di atas min 3 dan di bawah 3, berarti ini tidak ada outlier. Kemudian untuk pemodelannya atau persamaannya ini seperti ini ya, bisa dilihat di sini rekan-rekan. Nah, saya kira itu ya, singkat saja tutorial kali ini. Yang penting teman-teman paham apa yang dimaksud dengan ARCH dan GUARDS dan bagaimana cara melakukannya menggunakan aplikasi eViews. Oh ya, ini kita juga bisa forecasting ya. Forecasting dari permodelan ini caranya sama seperti forecast biasa. Kita klik forecast ya, kemudian kita beri nama misalkan X1F ya, kemudian apabila statik kita pilih statik, bila dinamik kita pilih dynamic ya. Untuk statik kita klik OK. Nah, seperti ini nilai RMSE nya dan MAE nya ya. Kemudian hasilnya seperti apa prediksinya bisa dilihat di sini. Nah, saya kira itu saja. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan terkait dengan tutorial ARCH dan GUARDS menggunakan aplikasi eViews, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.